Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Berkenalkan, nama saya Laila Purnama Hilham dari program studi sosiologi dengan NIM 23103046. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Sistem Ekonomi Indonesia yang telah diberikan oleh Ibu Riau Sejarwani selama perkuliahan ini. Jadi tanpa memperpanjang waktu, berikut materinya yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum mengetahui arti sistem ekonomi, kita mulai dulu dari pengertian sistem. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sistem itu apa? Jadi, sistem itu adalah sekumpulan unsur, elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, apa sih ekonomi? Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, berikutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Nah, pengertian sistem ekonomi ini ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Lalu, sistem ekonomi itu juga merupakan suatu kumpulan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk kemakmuran. Nah, sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa ini bersifat khas. Yang pertama, itu ada sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Lalu yang kedua, ada kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Nah, kita juga perlu mengetahui nih aspek sistem ekonomi Indonesia. Nah, aspek sistem ekonomi Indonesia yang pertama adalah aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, yaitu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Lalu yang kedua, ada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kita juga harus tahu nih, untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang. Antara lain, yang pertama yaitu sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Lalu, yang kedua, ekonomi kerakyatan harus menghindari yaitu yang pertama ada sistem free fight. Liberalisme adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Lalu yang kedua itu ada sistem etasisme, yaitu mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara. Selanjutnya ada monopoli, yaitu merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Nah, yang ketiga ada struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Lalu yang keempat yaitu pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Lalu yang kelima itu ada pemerataan pembangunan dan yang keenam adalah kemampuan bersaing. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sistem ekonomi. Nah, klasifikasi sistem ekonomi ini sistem ekonomi dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, serta berdasarkan ideologi, yaitu yang pertama berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Nah, mekanismenya ini menggunakan cara kerja dan koordinasi bekerja sama. Jadi sistem ekonomi berdasarkan mekanisme dan koordinasinya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisi atau tradition economy. Nah, mekanisme koordinasinya ini berdasarkan tradisi, turun-temurun, dan bersifat simple atau sederhana. Lalu kegiatan ekonomi ini sangat terbatas, di mana tujuan ekonomi tidak untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, contohnya yaitu barter pada zaman dahulu. Nah, barter itu ialah tukar barang dengan barang.
barang yang sama kebutuhannya. Jadi mekanismenya yaitu terjadi pertukaran satu barang dengan barang yang lainnya ketika sama-sama saling membutuhkan. Jika tidak saling membutuhkan, maka proses barter itu tidak akan terjadi. Nah, lalu yang kedua ada sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini mekanisme koordinasinya berdasarkan komando dari pusat kekuasaan atau central authority. Nah, lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi disebut perencanaan terpusat. Nah, sistem ekonomi komando ini sangat menolak mekanisme pasar. Menurut mereka, sistem perencanaan terpusat sangat efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Nah, sistem ekonomi komando ini sendiri berasal dari atas ke bawah. Contohnya itu dari pemerintah ke masyarakat. Nah, pemerintah menerapkan kebijakan dan aturan-aturan mengenai ekonomi. Lalu masyarakat ini wajib mengikuti kebijakan dan aturan tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi komando, di mana ada yang memimpin atau mengomandoi dan ada yang mengikuti komando tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau market economy. Nah, ini mengandalkan kekuatan pemerintahan dan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. Nah, sistem ekonomi ini menggunakan sistem mekanisme pasar, yaitu berdasarkan hukum tawar-menawar dan hukum permintaan. Jadi, ketika permintaan tinggi, maka harga barang bisa lebih tinggi. Dan jika permintaan turun, maka harga barang bisa stabil ataupun menurun. Begitu pula jika jumlah produksi tinggi, banyak dan membludak, maka harganya pun rendah. Dan apabila jumlah produksi rendah dan langka, maka harganya akan semakin menjulang tinggi. Nah, itulah yang menentukan sistem ekonomi pasar berdasarkan sumber daya dan juga permintaannya. Lalu yang kedua berdasarkan ideologi. Nah, berdasarkan ideologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapital ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang menganut ideologi liberalis. Apa sih itu liberalis? Nah, yaitu negara-negara yang bebas, di mana negara-negara yang bebas ini adalah negara yang sistem perekonomiannya ini tidak diatur oleh siapapun. Jadi, ia menggunakan mekanisme sistem ekonomi pasar. Nah, ciri-ciri ekonomi kapitalis ini berorientasi pada mencari keuntungan, lalu pengakuan terhadap hak-hak pribadi itu besar dan luas. Maksudnya besar dan luas yaitu negara tidak mencampuri apabila ketika memiliki sumber daya yang cukup dan kita mampu untuk mengelolanya. Nah, lalu yang ketiga itu perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Lalu yang keempat, minim campuran tangan negara. Biasanya negara hanya mencampuri ekspor impor dan ketersediaan barang. Lalu sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara yang menganut ideologi komunis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini muncul karena ketidakterimaan negara yang menganut ideologi komunis terhadap sistem perekonomian kapitalis. Apa sih itu negara-negara yang menganut ideologi komunis? Nah, negara-negara yang menganut ideologi komunis ini lebih dikenal dengan sama rata sama rasa. Mengapa demikian? Karena ia menggunakan sistem ekonomi yang mekanismenya dan koordinasinya ini menggunakan sistem komando, yaitu satu perintah dari satu pemerintah. Jadi, suatu perekonomian di negaranya diatur negara yang secara mutlak. Nah, di dalam ekonomi sosialis ini, kita tidak memiliki hak kepentingan pribadi, tetapi semuanya adalah hak dan kepentingan negara. Nah, ciri-cirinya itu memiliki sosial, tidak ada yang milik pribadi, lalu melainkan milik bersama. Lalu selanjutnya itu adalah sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi ini berlandaskan pada syariat Islam. Nah, sistem ekonomi Islam ini bersifat berbagi. Nah, tetapi tetap ada hak kepemilikan. Hak kepemilikannya itu individu, umum, dan negara. Berbagi dalam Islam ini dilakukan dalam bentuk zakat. Zakat ini diberikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam ini dibagi sesuai dengan kebutuhannya.
peraturan sistem perekonomian Islam, yaitu bebas tetapi tetap menerapkan aturan-aturan yang berlaku, tetap mengambil untung tetapi harus masuk akal, yaitu berarti tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, sistem ekonomi Islam ini mengimbangi antara sistem ekonomi sosial dan juga sistem ekonomi kapitalis, tetapi tetap mementingkan ilayah, nilai bahwa segala sesuatu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, berbeda dengan ekonomi Islam yang tetap mementingkan ilayah. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu landasan sistem ekonomi Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Lalu yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter secara langsung, menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Nah, lalu kita juga akan membahas landasan dan penerapan sistem ekonomi Indonesia secara normatif. Landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan dan atau eksploitasi. Lalu yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, nasionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Lalu yang keempat, kerakyatan. Nah, ini mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial, persamaan atau emansipasi kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran seseorang. Nah, dari butir-butir tadi, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapannya, yaitu pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34. Sebaliknya, dalam demokrasi Indonesia perlu dihindari timbulnya ciri-ciri negatif, yaitu yang pertama sistem free fight, liberalis, eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Lalu yang kedua ada etatisme, mendesak dan mematikan kreasi unit-unit di luar sektor negara. Lalu yang ketiga adalah pemutusan kekuatan ekonomi, monopoli kelompok tertentu. Lalu sistem ekonomi Pancasila juga memiliki ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama koperasi sebagai soko guru perekonomian, yang kedua perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Selanjutnya, yang ketiga adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Yang keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Dan yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kebijakan ekonomi. Nah, unsur-unsur kebijakan ekonomi yang pertama itu adalah kebijakan harga dan upah, yaitu meliputi melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum, lalu melindungi produsen, ditetapkan harga minimum, dan juga melindungi pekerja, ditetapkan upah minimum atau UMR. Lalu yang kedua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tidak langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan, dikenal juga dengan kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindak yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Selanjutnya yang keempat yaitu kebijakan sosial. Nah, bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial.
Selanjutnya adalah kebijakan, yang kelima ini adalah kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Nah, yang keenam ini kebijakan moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh yaitu kebijakan keuangan negara dan fiskal, keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Nah, fiskal ini berkaitan dengan pajak. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan yaitu kebijakan industrialisasi, tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan yang akan didirikan. Nah, lalu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Nah, meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur. Nah, yang pertama yaitu suatu proses. Suatu proses ini yaitu perubahan terus-menerus. Dan yang kedua adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang ketiga yaitu kenaikan pendapatan per kapita. Nah, ini berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas materi kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal yaitu salah satu bentuk langkah pemerintah dalam mengelola terhadap pengeluaran dan perpajakan atau dalam penggunaan instrumen fiskal dalam mempengaruhi jalannya sistem ekonomi agar dapat maksimum dalam kesejahteraan ekonomi. Nah, instrumen kebijakan fiskal ini yang pertama itu adalah anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja seimbang ini apa ya? Nah, anggaran belanja seimbang ini ialah bentuk anggaran yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi perekonomian, yang mana fungsinya agar anggaran dapat seimbang dalam jangka panjang. Lalu yang kedua adalah pengelolaan anggaran. Nah, pengelolaan anggaran ini ialah bentuk upaya dalam memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran yang berkaitan dengan hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak. Lalu yang ketiga ini adalah pembiayaan fungsional. Nah, pembiayaan fungsional ini ialah pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional yang berfungsi untuk peningkatan kesempatan kerja. Lalu, kebijakan fiskal ini yang pertama itu masa keluasan ekonomi. Nah, jadi yaitu berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah saat ini. Nah, sebuah studi yang telah dilakukan antara lain tentang fleksibilitas pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan fungsi mengatur serta menjaga stabilitas perekonomian negara yang diakibatkan adanya kontraksi dan relaksasi ekonomi yang fleksibel dari sisi penerimaan negara yang berkelanjutan. Nah, kebijakan fiskal yang berhasil meningkatkan daya saing investasinya dan sebagai upaya antisipasi melemahnya perekonomian global sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan fungsi dari alokasi anggaran belanja negara yang seimbang. Kemudian kebijakan moneter. Nah, suatu bentuk pengendalian dari pengarahan kegiatan perekonomian makro ke kondisi atau situasi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, jika kondisi perekonomian itu lebih baik, maka meningkatlah output keseimbangan dan stabilitas harga bisa terkontrol dan baik. Inflasinya berarti terkontrol. Nah, instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu ada operasi pasar terbuka, open market operation. Lalu yang kedua adalah fasilitas discount rate. Dan yang ketiga, rasio cadangan wajib, reserve requirement ratio. Selain ketiga instrumen tersebut, pemerintah dapat melakukan imbauan moral situation. Nah, berikutnya adalah kebijakan moneter masa krisis keuangan. Yang pertama adalah Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Yang kedua yaitu jika kondisi
angka kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Yang ketiga itu, pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan, yaitu dengan membeli surat-surat berharga. Lalu yang keempat, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebih pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Selanjutnya kita akan membahas materi globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia itu menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Nah, globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Nah, globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Nah, yang pertama itu globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, dan infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Nah, dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua itu adalah globalisasi pembiayaan, di mana perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi. Nah, investasi ini dapat dilakukan baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Nah, sebagai contoh itu adalah PT Telkom dalam memperbanyak suatu sambungan telepon, maka PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT, Bill Operate Transfer. Nah, bersama mitra usaha dari mancanegara. Lalu yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sebagai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang bisa diperoleh dari negara berkembang. Nah, dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Nah, selanjutnya globalisasi jaringan informasi. Nah, masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi. Nah, antara lain itu melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu luasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat di dunia ini baik yang berdomisili di kota ataupun di desa menuju pada selera globalisasi. Selanjutnya adalah globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Nah, kita juga harus mengetahui dampak globalisasi ekonomi. Nah, dampak globalisasi ekonomi yang pertama adalah dampak positif. Yang pertama dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Lalu yang kedua dari aspek permodalan. Dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turun membuka lowongan kerja. Dan yang ketiga adalah dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Lalu selanjutnya itu adalah dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata. Nah,
sehingga membuka lapangan kerja nih di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produksi Indonesia. Lalu kita juga mengetahui yang kedua adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif ini yang pertama itu adalah kondisi di mana ketidakstabilitasan daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Nah, lalu yang kedua adalah membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk China yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Nah, warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai expatriate asing. Nah, kita juga harus mengetahui beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Yang pertama ini perlunya pemerintahan yang pro rakyat. Lalu yang kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. Dan yang ketiga adalah harus mengembangkan lokal ekonomi. Dan yang keempat, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. Lalu yang kelima, perluasan pembangunan usaha bersama, dan yang keenam adalah membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional. Yang ketujuh adalah penggunaan industri pengelolaan barang mentah hasil sumber daya Indonesia. Oke, next, pada materi berikut ini kita akan membahas tentang BUMN, BUMD, dan juga koperasi. Nah, kita harus tahu nih, BUMN itu apa sih? Nah, BUMN ini adalah badan usaha milik negara, merupakan badan usaha yang dimiliki dan diawasi oleh pemerintah. Nah, BUMN sendiri ini memiliki karakteristik utama, yaitu penguasaan dan pengawasan oleh pemerintah dengan tanggung jawab penuh atas resiko usaha. BUMN ini juga bertujuan untuk mengisi kas negara, mencegah monopoli swasta, dan melayani kepentingan umum. Nah, BUMN sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah persero, perusahaan perseroan. Nah, ini berbentuk PT dengan minimal 51% saham dimiliki negara, bertujuan mencari keuntungan, dipimpin direksi, dan pegawainya berstatus swasta. Contohnya ini seperti PT Bank BNI, PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Telkom, PT Garuda Indonesia. Nah, persero ini tidak mendapat fasilitas negara dan hubungan usahanya diatur dalam hukum perdata. Lalu yang kedua adalah Perum, perusahaan umum. Seluruh modal milik negara melayani kepentingan umum sambil mencari keuntungan, dipimpin direksi, dan pegawainya adalah pegawai perusahaan swasta seperti Perum Pegadaian, Perum Damri, Perum Peruri, Perum Perumnas memiliki kekayaan sendiri dan dapat bergerak seperti perusahaan swasta. Lalu yang ketiga adalah Perjan, perusahaan jawatan. Tapi sayangnya sudah tidak ada sejak tahun 2005. Dulu memberikan pelayanan publik dengan pegawai berstatus PNS. Dulu contohnya seperti Perjan RS Cipto Mangunkusumo, RS Karyadi, dan PJKA sekarang menjadi PT KAI. Nah, Indonesia sendiri memiliki 7 badan usaha milik negara terbesar di Indonesia berdasarkan aset dan kontribusi terhadap ekonomi. Nah, antara lain yang pertama adalah PT Pertamina Persero. Nah, sebagai perusahaan energi terbesar, Pertamina ini mengelola eksplorasi, produksi, dan distribusi minyak dan gas bumi. Mereka juga terlibat dalam pembangunan energi terbarukan. Lalu yang kedua adalah PT PLN Persero. Nah, perusahaan listrik negara ini bertanggung jawab atas penyediaan listrik di seluruh Indonesia. PLN memainkan peranan penting dalam memastikan akses energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu yang ketiga ini ada PT Bank Mandiri Persero (TBK). Salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan perbankan untuk individu dan bisnis, serta berperan dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Nah, lalu yang keempat ada PT Telkom Indonesia Persero. Nah, sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar. Nah, Telkom Indonesia ini juga menyediakan layanan telepon internet dan data serta memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur digital.
Lalu yang kelima ada PT BRI Persero. Nah, Bank Rakyat BRI atau Bank Rakyat Indonesia ini fokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah atau UKM serta memiliki jaringan cabang yang luas, menjadikannya salah satu bank yang paling dekat dengan masyarakat. Lalu yang keenam adalah PT Angkasa Pura I dan II. Keduanya mengelola bandar udara di Indonesia. Angkasa Pura I mengelola bandar di bagian tengah dan timur, sedangkan Angkasa Pura II mengelola bandara di bagian barat termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Lalu yang ketujuh ada PT Wijaya Karya Persero. Nah, perusahaan konstruksi ini terlibat dalam berbagai proyek besar, termasuk infrastruktur, gedung, dan proyek energi, berkontribusi signifikan terhadap pembangunan fisik di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, BUMD adalah versi BUMN di tingkat daerah yang bertujuan memberikan sumbangsih pada perekonomian dan melayani kepentingan umum di daerah, di mana pemerintah daerah ini memegang hak atas kekayaan dan usaha. Nah, berkedudukan sebagai pemegang saham dan memiliki wewenang menetapkan kebijakan perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD dan mewakilinya di pengadilan. Selanjutnya, kita akan membahas koperasi. Apa sih koperasi itu? Nah, koperasi adalah badan usaha yang berdasar asas kekeluargaan. Prinsip koperasi ini menurut Undang-Undang Nomor 25/1992 meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian SHU adil, dan kemandirian. Nah, koperasi dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu konsumsi, pemasaran, produksi, jasa, tingkat dan daerah kerja, primer dan sekunder, serta status keanggotaan produsen dan konsumen. Nah, sejarah koperasi ini di Indonesia dimulai sekitar tahun 1896 oleh Patih Raja Arya Wirya Atmaja di Purwokerto. Perkembangannya didukung oleh berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan PNI. Koperasi memiliki lambang dan makna khusus pada setiap elemennya, seperti perisai, yaitu kerja keras, rantai, yaitu persatuan, padi kapas, yaitu kemakmuran, timbangan, yaitu keadilan, dan bintang, yaitu Pancasila. Nah, prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance, Federasi Koperasi dan Pemerintah Internasional ini adalah yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Lalu yang kedua adalah pengelolaan yang demokratis dan yang ketiga adalah partisipasi anggota dalam ekonomi. Lalu yang keempat adalah kebebasan dan otonomi dan yang kelima adalah pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Nah, kita juga harus mengetahui jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Nah, yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Lalu yang ketiga, koperasi produksi. Nah, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Lalu yang keempat, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya, simpan pinjam, lalu ada asuransi, angkutan, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis koperasi. Nah, jenis-jenis koperasi ini berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Nah, yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Nah, yang kedua yaitu koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Nah, koperasi sekunder dapat dibagi lagi menjadi koperasi yang pertama itu menjadi koperasi pusat.
Nah, koperasi pusat ini adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Lalu yang kedua adalah gabungan koperasi. Nah, ini adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Dan yang ketiga adalah induk koperasi, adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Nah, lalu selanjutnya ada jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama adalah koperasi produsen. Nah, ini adalah koperasi yang anggotanya ini para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Lalu yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok dari pasar. Lalu, ada fungsi dan peran koperasi Indonesia. Yang pertama, koperasi berperan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang terbuka dan sukarela, di mana setiap anggota ini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mengembangkan diri secara ekonomi. Historis, yaitu gerakan koperasi di Indonesia bermula dari upaya membantu masyarakat yang kurang beruntung seperti yang dirintis oleh tokoh-tokoh seperti Raja Arya Wirya Atmaja di Purwokerto pada tahun 1896. Berlanjut melalui gerakan-gerakan seperti Budi Utomo 1908, Serikat Dalang Islam 1927 hingga pasca kemerdekaan. Contoh koperasi berperan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Nah, ini ditujukan melalui koperasi simpan pinjam. Ini juga biasanya namanya itu adalah maju bersama. Nah, di pedesaan. Lalu, koperasi ini membantu pelaku UMKM mendapatkan modal usaha dengan syarat ringan. Yang ini memberikan akses pembiayaan yang sulit diperoleh melalui jalur perbankan konvensional, sehingga mendukung pengembangan usaha kecil. Lalu yang kedua, koperasi berupaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui berbagai jenisnya, baik itu koperasi konsumen, produsen, jasa, atau koperasi simpan pinjam. Masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat. Misalnya, koperasi konsumen itu membantu anggota mendapatkan barang kebutuhan dengan harga terjangkau. Sementara koperasi produsen memfasilitasi anggota dalam menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, ini contohnya terlihat pada koperasi komunikasi mahasiswa dan koperasi pegawai negeri atau KPN. Mereka menyediakan kebutuhan pokok dan harga terjangkau. Nah, ini memberikan layanan kesejahteraan yang membantu anggota memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar dengan lebih mudah dan ekonomis. Lalu yang ketiga adalah koperasi memperkokoh perekonomian rakyat dengan prinsip demokratis dan kebersamaan. Nah, prinsip-prinsip ini seperti pengelolaan demokratis. Nah, jadi prinsipnya ini adalah partisipasinya ini adalah partisipasi anggota dalam ekonomi dan hasil pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang adil mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Nah, lambang koperasi dengan rantai yang melambangkan ikatan kekeluargaan mencerminkan ini. Nah, contohnya ini tercermin di dalam koperasi produsen batik di Yogyakarta dan koperasi pertanian di Jawa dan juga Sumatera. Dengan mengumpulkan dan memasarkan produk anggota, koperasi-koperasi ini memperkuat posisi ekonomi pelaku usaha kecil. Nah, membantu mereka jadinya untuk mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan nilai jual yang lebih baik. Lalu yang keempat yaitu koperasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan perekonomian internasional. Nah, sejak masa pergerakan hingga pasca kemerdekaan, koperasi telah menjadi instrumen penting dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Khususnya yaitu adalah pengusaha pribumi dengan menciptakan ekosistem ekonomi berbasis kerakyatan. Contohnya terlihat pada koperasi serba usaha di berbagai daerah. Mereka berperan mengintegrasikan produsen, distributor, dan konsumen, menciptakan mata rantai ekonomi yang lebih efisien dan mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah. Nah, lalu yang kelima yaitu adalah koperasi mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi melalui prinsip pendidikan, perkoperasian dan kerjasama antara koperasi. Nah, institusi ini tidak sekedar wadah ekonomi, melainkan secara pembelajaran dan pengembangan karakter wirausaha. Contohnya ini ditunjukkan melalui koperasi pemuda di perkotaan. Dengan program pelatihan kewirausahaan, koperasi ini mendidik anggota dalam manajemen dan organisasi, mengembangkan keterampilan dan ekonomi generasi muda. Nah, arti lambang koperasi. Nah, yang pertama adalah perisai. Nah, perisai ini adalah upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. Lalu yang kedua adalah rantai di sebelah kiri. Nah, ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh, bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Maka semua anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang meningkatkan sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai anggaran dasar atau AD atau anggaran rumah tangga atau ART koperasi. Dengan bersama-sama bersepakatan menaati AD dan ART tersebut, maka padi dan kapas akan mudah diperoleh. Lalu yang ketiga adalah kapas dan padi. Nah, di sebelah kanan, yaitu kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sendiri sebagai bahan dasar sandang pakaian dan padi sebagai bahan dasar pangan makanan. Nah, mayoritas sudah disebut makmur sejahtera jika cukup sandang dan pangan. Lalu yang keempat adalah timbangan, yaitu keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum, semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi, kapas, antara kewajiban dan juga hak, dan yang menyeimbangkan itu adalah bintang dalam perisai. Lalu yang kelima adalah bintang dalam perisai. Yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi, bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti tubuh dan binatang bisa diartikan hati. Nah, lalu yang keenam adalah pohon beringin, simbol kehidupan sebagaimana pohon dalam gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu dari bahasa Arab, yaitu hayu atau kehidupan. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. Lalu yang ketujuh, Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Tata kelola dan tata kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik. Namun, sebagai bangsa Indonesia harus punya tata nilai sendiri. Dan yang kedelapan adalah warna merah putih. Warna merah putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. Dan pada materi yang terakhir, kita akan membahas materi yaitu aircraft. Nah, aircraft sendiri adalah seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan perkembangan pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Nah, ekonomi kreatif sendiri memiliki 14 subsektor, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah periklanan, mencakup pembuatan dan distribusi iklan untuk promosi produk atau jasa. Contohnya adalah iklan TV, kampanye digital, media sosial, dan billboard. Lalu yang kedua adalah arsitektur, meliputi desain dan perencanaan bangunan serta konsultasi. Contohnya adalah desain rumah minimalis, perencanaan tata kota, dan interior kantor. Lalu yang ketiga ada pasar barang seni, fokus pada perdagangan karya seni. Contohnya adalah galeri lukisan, pelelangan karya seni, dan pemeran patung.
Lalu yang keempat adalah kerajinan. Produksi dan distribusi produk handmade, contohnya yaitu batik tradisional, anyaman bambu, dan ukiran kayu. Lalu yang kelima, ada desain mencakup berbagai jenis kreatif, contohnya adalah logo perusahaan, kemasan produk, dan desain website. Lalu yang keenam yaitu fashion, meliputi industri mode dan aksesoris, contohnya adalah koleksi busana ready to wear, aksesoris handmade, dan sepatu custom. Lalu yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi produksi konten visual, contohnya adalah film pendek, dokumenter, dan fotografi pre-wedding. Lalu yang ke-8 adalah permainan interaktif, pengembangan game dan aplikasi, contohnya game mobile, aplikasi edukasi, dan virtual reality. Lalu yang ke-9, musik, mencakup produksi dan pertunjukan musik. Nah, contohnya yaitu album rekaman, konser live, dan jingle iklan. Lalu yang 10, seni pertunjukan, fokus pada pertunjukan langsung, contohnya teater, tari kontemporer, dan opera tradisional. Lalu yang ke-11 adalah penerbitan dan percetakan, industri media cetak dan digital, contohnya dalam novel, majalah digital, dan komik lokal. Dan yang ke-12 adalah layanan komputer dan piranti lunak, yaitu pengembangan software dan IT, contohnya adalah aplikasi pembukuan, software editing, dan sistem manajemen. Yang ke-13 adalah televisi dan radio, produksi dan penyiaran konten, contohnya adalah reality show, siaran berita, dan podcast. Dan yang ke-14 adalah riset dan pengembangan inovasi dalam berbagai bidang, contohnya teknologi smart home, material ramah lingkungan, dan penelitian pasar. Lalu, mengapa harus ekonomi kreatif? Nah, yang pertama, yaitu ekonomi kreatif ini telah menjadi sektor yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dari sisi kontribusi ekonomi, sektor ini berkontribusi positif terhadap PDB nasional. Jadi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai ekspor melalui produk-produk kreatif Indonesia. Contohnya seperti industri film Indonesia yang kini mampu menghasilkan film-film berkualitas dengan pendapatan box office yang signifikan. Nah, contoh filmnya ini adalah seperti contoh film KKN Desa Penari yang meraup jutaan penonton, atau industri game seperti Hydrate Out yang berhasil menembus pasar internasional. Nah, yang kedua adalah keberadaan ekonomi kreatif juga membawa dampak sosial yang positif dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan mendorong toleransi sosial karena karakteristiknya ini yang menghargai keberagaman ide dan latar belakang. Nah, contohnya sendiri yaitu seperti komunitas Tanjung Pinang Heritage yang aktif menggelar berbagai kegiatan seni dan budaya di gedung daerah, serta pemberdayaan pengrajin tradisional di kawasan Senggarang yang menciptakan lingkungan kerja kreatif dan juga meningkatkan toleransi antar komunitas. Nah, lalu yang ketiga itu ada aspek inovasi dan kreativitas. Nah, ini menjadi inti dari ekonomi kreatif, di mana pelaku usaha dituntut terus untuk menghasilkan ide dan gagasan baru yang dapat menciptakan nilai tambah. Contohnya sendiri ini seperti pengembangan berbagai varian makanan, ini yaitu berbahan dasar gonggong, dari kerupuk hingga stik gonggong, atau inovasi dalam industri fashion, yaitu dengan pengembangan motif batik khas Tanjung Pinang yang terinspirasi dari budaya Melayu dan kehidupan maritim. Nah, lalu yang keempat ini adalah ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini juga mendukung dalam pengembangan sumber daya terbarukan karena berbasis pada pengetahuan dan juga kreativitas manusia, seperti pengembangan produk-produk ramah lingkungan. Contohnya itu ada dari Du Anyam yang menggunakan anyaman dari daun lontar. Nah, lalu yang kelima adalah ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini berperan penting dalam membangun citra dan identitas bangsa, yaitu melalui produk kreativitas seperti film, musik, dan kerajinan. Indonesia dapat mempromosikan
turisme dan menciptakan ikon nasional yang khas. Contohnya seperti kesuksesan batik yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, atau musik dangdut yang kini mendunia melalui platform digital. Nah, lalu yang keenam, dari sisi iklim bisnis, ekonomi kreatif ini sendiri juga mendorong terciptanya lapangan usaha baru dan memberikan efek multiplier bagi sektor ekonomi lainnya. Karakteristik usaha kreatif yang umumnya berbasis digital dan teknologi membuka peluang pemasaran yang lebih luas melalui berbagai platform digital. Contohnya seperti marketplace khusus produk kreatif seperti Tokopedia Art dan rumah kreasi yang membantu seniman dan pengrajin memasarkan karyanya. Atau platform streaming musik seperti Spotify yang membuka peluang bagi musisi independen untuk mendistribusikan karyanya secara global. Ekonomi kreatif di Indonesia ini juga memiliki tahapan. Yang pertama adalah tahap pertama ini pada tahun 2005 sampai 2009, yaitu menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif di segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan upaya penciptaan nilai tambah berbasis budaya. Lalu yang kedua adalah tahap kedua ini adalah tahun 2010 sampai tahun 2014, yaitu menata kembali pembangunan ekonomi kreatif dan memperkuat sumber daya manusia dan keseimbangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Lalu yang tahap ketiga yaitu tahun 2015 sampai 2019, yaitu menetapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas dengan kemampuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Lalu tahap yang keempat adalah pada tahap tahun 2020 sampai 2024, yaitu mengarus utamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global berlandaskan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, dan budaya lokal. Industri berdaya saing, dinamis, beragam dan berkelanjutan, serta iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya yaitu adalah permasalahan dan tantangan. Jika orientasi kebijakannya hanya membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintahan menjadi relevan. Akan tetapi bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk menggenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar, yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur Indonesia kreatif. Perlu diingat juga bahwa kreativitas yang dituntut dalam ekonomi kreatif bukan hanya sekedar memodifikasi ulang, tetapi yaitu adalah menciptakan produk yang baru. Mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riau Sujarwani karena selama semester ini telah memberikan banyak materi yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.